Bab 1. Sejarah Kepanduan. Yang pertama, Perintis Kepanduan Dunia. Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah bapak pandu dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell. Lalu gagasan pendidikan kepramukaan. Gagasan pendidikan kepramukaan ada dua, yaitu sistem pendidikan bagi peserta didik dan sistem pendidikan bagi orang dewasa. Berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia. Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923, ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama NPO pada 1912 yang kemudian berubah menjadi NIVP pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama JPO. Sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Sebagai gerakan pramuka mengambil inspirasi dari Boy Scout yang didirikan pada awal abad ke-20. Gerakan ini diilhami oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907 dengan tujuan untuk membangun mental, moral, dan jasmani remaja melalui berbagai latihan dan permainan. Bab 2. Dasar Pendidikan Kepanduan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri, serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Lalu, tujuan kependidikan. Tujuan pendidikan kepramukaan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Terakhir, lingkungan pendidikan dan bahan pendidikan. Lingkungan pendidikan kepramukaan merupakan lingkungan pendidikan sosial masyarakat. Bab 3. Organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga yang paling atas. Selanjutnya, peranan Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka untuk selanjutnya disebut MABI adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gudep, satuan, atau kuartir yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi kuartir-kuartir. Kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir itu sendiri, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Terakhir, gugus depan. Gugus depan disingkat Gudep adalah suatu kesatuan organisasi terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Bab 4. Kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Lalu ada janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Lalu ada sistem bergu. Dengan menggunakan sistem bergu akan diperoleh beberapa manfaat. Selanjutnya, tanda kecakapan. Kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan tanda kecakapan Garuda. Lalu yang lainnya ada permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, dan perkembangan rasa, karsa, dan karya. Bab 5. Manajemen administrasi dan keuangan gudep. Gudep sebagai pusat gerak dan wadah pembinaan pramuka perlu adanya dukungan administrasi secara tertib namun sederhana. Bab 6. Fungsi pramuka dalam proses pendidikan bangsa. Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, gerakan pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Peran pramuka dalam proses pendidikan bangsa, yaitu sebagai wadah pendidikan karakter anak muda, menciptakan karakter penuh tanggung jawab, meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk watak dan akhlak yang mulia,
menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan, serta meningkatkan keterampilan bekerja sama. Tugas pokok Gerakan Pramuka. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan Gerakan Pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Model pelaksanaan ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Adapun ekstrakurikuler wajib kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan 3 model, yaitu model blok. Model blok adalah pola kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan setahun sekali, yakni pada awal tahun ajaran baru. Model aktualisasi. Model aktualisasi adalah pola kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan. Model reguler. Model reguler adalah kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Sifat Gerakan Pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional, internasional, dan universal. Bab 7 Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Trisatya. Isi dan arti Trisatya adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Dasa dharma. Pengertian dasa dharma adalah dasa, 10, dharma, perbuatan baik atau kebajikan. Dasa dharma adalah 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Art dan Art. Art dan Art Gerakan Pramuka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka 16 Presiden Republik Indonesia. Bab 8. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Pelaksanaan P3K yaitu ada teknik dalam P3K, pembalutan, indikasi pembalutan, bentuk dan anggota tubuh yang dibalut, pembidaian, alat-alat bidai, evakuasi dan transportasi, serta cara pengangkutan korban. Bab 9. Keterampilan pramuka. Yang pertama yaitu api unggun. Api unggun adalah api di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu atau kumpulan dahan, ranting, jerami, atau daun-daun kering. Yang kedua, teknik menggambar. Peta pita, peta lapangan, dan peta panorama menjadi salah satu teknik kepramukaan tentang menggambar keadaan alam yang sudah selayaknya diketahui dan dikuasai oleh pramuka. Yang ketiga, panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Keempat, tanda medan. Tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Kelima, tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dan yang terakhir, white game. White game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 orang lebih atau regu atau tim. Bab 10. Sandi dan Morse. Kode Morse adalah sistem representasi huruf angka dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Lalu ada semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, dan tangan kosong atau dengan sarung tangan. Komunikasi udara. Secara luas, radio dapat diartikan sebagai hubungan jarak jauh dengan menggunakan peralatan elektronik. Yang terakhir, simpul dan ikatan. Dalam tali temali kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antar tali dengan tali, ikatan adalah hubungan dengan antara tali dengan benda.
Bab 11. Macam-macam upacara. Macam-macam upacara dalam pramuka yaitu upacara umum, upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan, upacara pelantikan, upacara kenaikan tingkat, upacara pindahan golongan, dan upacara meninggalkan ambalan. Selanjutnya, baris berbaris. Baris berbaris adalah salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan disiplin, mempertebal rasa dan semangat kebangsaan, patriotisme, serta rasa tanggung jawab yang tinggi bagi peserta didik. Selanjutnya ada macam-macam bentuk barisan, yaitu ada barisan berderet, barisan angkare, barisan lingkaran besar, barisan lingkaran kecil, barisan setengah lingkaran, barisan koloni terbuka, barisan koloni tertutup, barisan anak panah, barisan perlombaan, barisan bentuk selat, barisan selat terbuka, barisan roda, dan barisan berbanjar. Terakhir, lagu-lagu pramuka, yaitu ada himne pramuka, api unggun, dan sejati.